Shalom, kita berjumpa dalam lawatan hati dengan episode Kendalikan Hawa Nafsumu. Saudara, setiap manusia pasti memiliki keinginan. Adalah hal yang wajar jika seseorang menginginkan sesuatu yang berguna bagi kebutuhan hidupnya. Namun jika seseorang menginginkan sesuatu yang berlebih dan tak terkendali, maka hal itu akan berujung pada ketamakan dan pemenuhan hawa nafsu. Ironisnya, hal ini juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen, baik dalam pekerjaan, relasi dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Lantas, bagaimanakah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam menyikapi hawa nafsu yang harus dihadapi seumur hidup? Galatia pasal 5 ayat 24 berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Di dalam Alkitab, kata daging seringkali dipakai untuk menggambarkan keterikatan manusia pada segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging berarti mematikan sifat tabiat lama yang menjerat dan mengikat manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengendalikan hawa nafsu? Mengapa kita harus mengendalikan kedagingan kita? Jawaban dari pertanyaan ini harus didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kematian Kristus, diri kita yang lama telah disalibkan, mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus, sehingga segala hawa nafsu atau keinginan daging yang jahat tidak dapat lagi menguasai kita, melainkan kita dapat mempersembahkan diri sebagai suatu persembahan ucapan syukur kepadanya. Dan melalui kebangkitan Kristus, kita dibangkitkan ke dalam hidup yang baru. Ketika kita telah berupaya menyalibkan daging atau mengendalikan hawa nafsu, bukan berarti hal itu sudah mencapai kesempurnaan, sehingga kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Orang percaya bisa berbuat dosa yang membuatnya selalu berada dalam pergumulan moral dari hari ke hari, bahkan seumur hidup. Namun, kita telah menjadi milik Kristus. Hal ini menandakan bahwa ada persekutuan yang terjalin antara kita dengan Kristus. Ketika kedekatan itu terjalin, maka kita akan diberikan hikmat untuk memahami kehendak Kristus dan diberikan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan untuk mengendalikan hawa nafsu diperlukan kerendahan hati serta kesadaran yang utuh. Kita memang orang berdosa, tidak kudus, apalagi jauh dari kata sempurna. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa Allah yang kudus mau menerima kita karena kita datang kepadanya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itulah, kita dipanggil untuk merefleksikan kekudusan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga tubuh yang adalah bait Allah, dan kita juga tunduk pada kehendak Tuhan, memohon kekuatan kepadanya, sama seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Selamat menjalani masa prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.